Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2291. Tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan si Kong Hao. Tetapi Kaisar Jijing dan yang lainnya memang membawa orang luar ke istana api surgawi. Tingkah aneh mereka pun langsung menuai komentar banyak orang. Mungkinkah fakta bahwa Sang Guanxier berkolusi dengan ras iblis alien di daratan adalah palsu? Faktanya Lei Cheng adalah boneka ras iblis alien pada hari ini. Peristiwa Laut Guntur dan Tanah Suci Darah belum dialami oleh semua orang secara pribadi. Pada saat ini, seolah-olah mereka berada di awan dan kabut, dan mereka tidak dapat memahaminya. Si Kong Hao, kamu sangat kejam. Sang Guanxier berkolusi dengan iblis asing. Tuan yang saya lihat saat itu tidak terhitung jumlahnya. Di antara mereka adalah Fuqian Kun dari Tanah Suci Garis Darah, Tuan Lou Zimo dari Aula Perangkat, dan bahkan penguasa dari Illusory Demon Sect. Ini bukan yang dilihat orang tua itu. Jijing dan Di memerah karena marah. Dia sekarang yakin bahwa si Kong Hao ini pasti telah bergandengan tangan dengan istana berkabut. Hah, hatiku jahat. Pil Kaisar, aku pikir kamu menjadi marah setelah dilihat, kan? Si Kong Hao dengan dingin mendengus. Fuqian Kun menghilang secara misterius lebih dari 200 tahun yang lalu. Tetapi sekarang dia tiba-tiba muncul dan berkata aku terjebak oleh istana berkabut saat itu. Presiden Tanah Suci Darah yang bermartabat, orang pertama di daratan, akan kalah dari Sang Guanxier 200 tahun yang lalu. Siapa yang percaya? Ada juga yang disebut Master Sekte Iblis Hantu. Siapa orang dari Jalan Ajaib? Siapa yang percaya bukti yang diberikan? Yang paling penting adalah apa yang dilakukan Qin Chen. Dia mengaku sebagai murid Kaisar Xuanyuan, tetapi dia mengejar dan membunuh Kaisar Xuanyuan di Tanah Suci Garis Darah. Dia juga mengatakan bahwa Kaisar Xier dan Kaisar Xuanyuan bersama-sama melakukan kematian Kaisar Xuanyuan. Hahaha, itu konyol. Semua orang di dunia tahu bahwa Sang Guanxier dan Po Chen Wuhuang sedang jatuh cinta saat itu. Dan Kaisar Xuanyuan dan Po Chen Wuhuang bahkan lebih bersaudara. Bagaimana mungkin Sang Guanxier dan Xuanyuan Wuhuang menyerang Po Chen Wuhuang? Petik 2. Setelah jatuhnya Kaisar bela diri Po Chen, Sang Guanxier dan Kaisar Xuanyuan bahkan berbalik melawan satu sama lain karena ini. Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Berkabut telah bertarung lagi dan lagi dalam 2 tahun terakhir. Mereka mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama untuk menjebak Kaisar bela diri Po Chen. Hanya orang idiot yang akan mempercayainya. Si Kong Hao dengan agresif berkata sambil mencibir, orang tua itu sekarang curiga bahwa jatuhnya Po Chen Wuhuang saat itu mungkin tidak dapat dipisahkan dari Fuqian Kun dan Iblis Alien. Ada orang yang bisa menanggung pembunuhan Po Chen Wuhuang. Ini yang pertama. Dan bahwa Qin Chen berkolusi dengan Iblis Alien, dan secara alami memperoleh harta Po Chen Wuhuang dan warisannya. Itu juga normal. Penatua Agung berbicara dengan bebas, yang membuat banyak orang merasa agak masuk akal. Hati Jijing dan Di dan Situ Xingzu tenggelam. Sagong Hautai ini akan bisa berdalih. Meskipun apa yang dia katakan adalah kebohongan, itu terasa benar bagi orang lain karena tidak ada yang bisa mempercayainya. Istana Misti dan Kekaisaran Xuanyuan sebenarnya berada di kelas yang sama. Pada saat yang sama, semua orang tidak percaya bahwa jatuhnya Wu Chen Wuhuang sebenarnya dilakukan oleh Sang Guanxier dan Kaisar Xuanyuan, yang paling dekat dengannya. Ada terlalu banyak hal untuk dijelaskan. Mata Mo Yuanbai suram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ledakan. Pada saat ini, aula api surgawi di depan semua orang tiba-tiba bergetar. Gelombang mengejutkan menyapu aula api surgawi, dan seluruh menara dan menderu. Tidak, apakah anak itu menghancurkan istana api surgawi? Kuil api surgawi sangat kuat. Itu membentuk wilayahnya sendiri. Tidak peduli siapa yang masuk untuk menyerap api spiritual, itu tidak akan menyebabkan kelainan apapun di kuil api surgawi. Apa yang terjadi di dalam? Saya juga meminta Tuan Pavilion Lord untuk menjatuhkan pil Kaisar dari cermin kutub dan yang lainnya sesegera mungkin. Saya akan menunggu untuk memasuki istana api surgawi dan menangkap pencuri aneh. Si Kong Hao dan yang lainnya berkata dengan cemas. Ekspresi Mo Yuanbai juga berubah. Dia samar-samar merasakan aura api yang menyesakkan dari istana api surgawi.
Aura ini tidak lebih lemah dari api aneh yang pernah dia dapatkan di alam rahasia yang misterius. Kapan istana api surgawi memiliki api seperti itu? Mata Mo Yuanbai tenggelam, dan dia berjalan perlahan ke pintu aula api surgawi selangkah demi selangkah, dan token di tangannya langsung ditekan di pintu aula api surgawi. Bersenandung, pintu seluruh istana Tianhuo meledak dengan cahaya yang luar biasa, dan cahaya yang menyilaukan menutupi segalanya. Seluruh istana Tianhuo meraung dan pintu perlahan membuka celah. Ledakan, napas terik yang mengerikan meletus dari istana api surgawi. Ekspresi Mo Yuanbai berubah secara drastis dan langit dan dunia segera memblokirnya. Dan cahaya dunia tiba-tiba bangkit, membentuk pertahanan dunia di depannya. Tetapi meskipun demikian, di sana masih merupakan kekuatan api mengerikan yang keluar dari gerbang. Kepulan, dalam sekejap, banyak alkemis yang masih berada di dalam dan di luar kuil Tianhuo memuntahkan darah, dan bau hangus muncul di tubuh mereka, dan rambut mereka langsung menjadi hitam. Tidak bagus, lebih sedikit debu untuknya. Jijing dan Di dan yang lainnya menatap pintu dengan cemas. Kekuatan api itu terlalu menakutkan. Bahkan jika kultivasi mereka tersapu oleh gelombang api ini, mereka tidak bisa lagi bertahan. Dan Qin Chen sekarang. Kekuatan api mengerikan apa yang dialami di istana api surgawi ini. Tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bahkan wajah Mo Yuanbai berubah drastis dan kekuatan nyala api yang begitu menakutkan membuatnya merasakan sedikit ancaman. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tahu bahwa selama 200 tahun latihan yang melelahkan, Mo Yuanbai tidak bertanya tentang urusan Dange. Tetapi tingkat kultivasinya telah diam-diam memasuki alam semi bijaksana, menyentuh ambang jejak alam suci itu. Sekarang, nyala api macam apa yang akan dia rasakan berbahaya. Dia telah memasuki kuil api surgawi tidak kurang dari 100 kali, dan bahkan mundur di kuil api surgawi selama ratusan tahun. Dia belum pernah mendengar tentang nyala api yang begitu mengerikan di kuil api surgawi. Yang lebih mengejutkan baginya adalah ketika dia membuka gerbang aula api surgawi, sebuah suara yang akrab yang sepertinya hanya diingat dalam mimpi dikeluarkan dari aula api hari itu. Mo Yuanbai, apakah kamu di sini? Suara ini tenang, tetapi dengan pikiran yang tinggi, memberi Mo Yuanbai perasaan yang sangat akrab. Itu sebenarnya suara Kaisar Wu Chenwu. Dia melihat di aula api surgawi, sosok samar tergantung di atas aula api surgawi, ditutupi oleh cahaya api, seperti dewa api. Api berlama-lama di sekelilingnya, penuh kelincahan. Metode ini membuat Mo Yuanbai sangat akrab. Dia tiba-tiba berbalik, cahaya mengerikan dari surga dan banyak dunia, menghalangi kekuatan api di istana api surgawi, dan menghadap si Kong Hao dan yang lainnya di belakangnya. Kalian semua menungguku di luar tanpa perintahku. Siapapun tidak ada yang bisa masuk. Paviliun tuanku. Mendengar ini, si Kong Hao dan yang lainnya langsung cemas. Tuan Paviliun, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendirian. Jadi biarkan bawahanmu masuk bersamamu. Si Kong Hao berkata dengan cemas, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Hah, Mo Yuanbai melirik mereka dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata itu. Hanya melihat membuat semua orang di lapangan gemetar. Bab 2292. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang mendengarkan perintah kursi ini. Setelah kursi ini memasuki kuil api surgawi, tidak ada dari Anda yang bisa melakukan apapun, termasuk Anda, si Kong Hao, Kaisar Jijing dan Situ Xingzu. Setiap orang memiliki dengarkan baik-baik, semua pilihan. Tunggu sampai kursi ini keluar dari istana api surgawi. Jika siapapun yang melakukannya lebih dulu, maka itu mengkhianati Paviliun Pil, semua orang akan dihukum. Mo Yuanbai dengan acuh tak acuh memerintahkan. Setelah berbicara, dia berjalan langsung ke istana api surgawi. Ledakan. Saat Mo Yuanbai memasuki aula api surgawi, raungan terdengar, pintu berat tertutup dan aula utama kembali tenang. Sialan, angin macam apa yang dihisap oleh Lord Paviliun. Hati si Kong Hao muram. Dia memandang Situ Xingzu dan yang lainnya dengan dingin. Matanya berkedip-kedip, dan sepertinya memikirkan cara untuk mendapatkan Situ Xingzu dan yang lainnya terlebih dahulu. Turunkan, Sagong Hao. Jangan sia-siakan pikiranmu. Paviliun Tuan telah memerintahkan. Siapapun yang melakukannya mengkhianati Paviliun dan jika kamu cukup berani, datang dan coba. Situ Xingzu mendengus dan melihat si Kong Hao.
Rencananya terjadi. Kupikir sampai kapan kamu bisa sombong. Si Kong Hao mendengus dingin, marah di dalam hatinya. Pada saat ini, Mo Yuanbai sudah memasuki Istana Api Surgawi. Di Istana Api Surgawi pada saat ini, nyala api tak berujung naik, dan aura api yang mengerikan memenuhi seluruh Istana Api Surgawi. Di langit di depannya, sosok dalam nyala api berdiri dengan bangga di sana, diam-diam mengawasinya. Itu adalah Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh api es yang mengerikan. Nyala api ini adalah nyala api paling menakutkan di Istana Api Surgawi. Sebelum Qin Chen berada di bawah nyala api ini, dia hampir terbakar menjadi abu. Pada saat kritis, Qin Chen menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menekan nyala api dan menaklukkannya, menjadi bagian dari nyala api di tubuhnya. Kemudian, Qin Chen tahu bahwa apa yang dia dapatkan ternyata adalah api surgawi You Kong Bingyan yang legendaris. Nether Sky Ice Flame, Sky Fire, memiliki atribut ganda ruang dan es. Api semacam ini dikabarkan hanya muncul di langit berbintang yang tak berujung. Ia suka berkeliaran di langit berbintang yang dingin. Itu dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membekukan segala sesuatu dalam es, yang sangat menakutkan. Milik api atribut Yin. Di benua Tianwu, api maskulin sangat umum. Tetapi api dengan atribut Yin seperti You Kong Bingyan, dan juga dengan atribut spasial, sangat jarang. Tidak heran Qin Chen di kehidupan sebelumnya tidak dapat menemukan You Kong Bingyan ini. Jika api disembunyikan di bawah satu hati, bahkan Kaisar Bela Diri Puncak tidak akan menyadarinya. Ketika Qin Chen baru saja menaklukkan You Kong Bingyan, dia menemukan bahwa gerbang aula api surgawi telah dibuka, dan Qin Chen secara alami memahami siapa orang-orang di luar aula api surgawi. Di seluruh pavilion pil, selain Mo Yuanbai, tidak ada orang kedua yang bisa membuka istana api surgawi. Pada saat ini, Qin Chen diam-diam menatap pria kuat yang berjalan ke istana api surgawi, dengan emosi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke sore itu di Danta lebih dari 300 tahun yang lalu. Itu adalah sore yang cerah dan Qin Chen baru saja tiba di pagoda dan ledakan. Seorang pria muda dilempar keluar, bersama dengan tungku pil yang rusak, dan beberapa pil hangus. Nak, tahukah kamu tempat apa ini? Ini Danta. Jika kamu berani membuat masalah di sini, apakah kamu bosan hidup? Jika kamu mengganggu Tuan Danta saya, itu tidak akan baik. Itu adalah salah satu penjaga Danta yang mengusir bocah itu. Matanya dingin. Aku hanya ingin bergabung dengan Danta dan menjadi alkemis hebat. Pria muda itu memegang beberapa pil hangus dan tungku pil yang rusak, menahan air mata, dan berteriak ke menara pil. Mau bergabung dengan Danta, maka Anda harus memperhatikan identitas Anda. Menara dan adalah inti dari pavilion dan jika Anda ingin masuk ke sini, Anda harus setidaknya kaisar pengobatan tahap ke-8. Dan apa yang baru saja Anda sempurnakan, hanya pil tanpa tulang tahap ke-6, kan? Dan pemurniannya gagal. Saya akan menyarankan Anda untuk kembali dan menemukan cabang pavilion pil untuk memperbaiki rantai. Ketika Anda menjadi alkemis top, Anda secara alami akan memenuhi syarat untuk memasukkan pil menara. Tapi sekarang, keluar dari sini sekarang. Suara penjaga itu dingin. Adegan yang dilihat Qin Chen adalah menara pil biasa. Sebagai pusat apoteker daratan, apoteker kota pil yang tak terhitung jumlahnya ingin bergabung di sini dan memasuki tanah suci legendaris ini. Tetapi sangat sedikit apoteker yang benar-benar dapat memasukinya. Lebih dari 99% apoteker hanya bisa berdiri di luar menara pil dan menatap semua orang di dalamnya. Qin Chen berpikir bahwa pemuda ini akan pergi diam-diam. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar duduk di pintu masuk pavilion pil dan berkata dengan keras, meskipun saya hanya seorang alkemis peringkat 6 sekarang, saya percaya pada bakat saya sendiri. Itu bukan pil Tuogu 6 pin biasa, tetapi pil pil yang dimodifikasi, yang memiliki efek pil 7 pin. Saya pasti akan berhasil memperbaikinya, dan saya percaya pasti ada master yang dapat menghargai saya potensi. Dia bersila di depan gerbang Danta, dan dia mulai memperbaikinya dalam tampilan penuh. Hahaha, banyak orang tertawa. Itu adalah lelucon bahwa seorang anak laki-laki bahkan dapat mengatakan bahwa dia dapat meningkatkan pil Tuogu pil dan membiarkan pil 6 tingkat memiliki efek dari pil Raja 7 cabang.
Benar saja. Pemurniannya gagal sekali lagi, dan tungku pil hampir meledak, dan wajahnya malu, yang secara alami menyebabkan semua orang tertawa. Tetapi pemuda itu tetap acuh tak acuh, memurnikan lagi dan lagi. 1 kali, 3 kali, 5 kali, tapi itu tidak pernah berhasil. Awalnya, jika pil kelas 6 ditingkatkan, para ahli alkimia sudah menelitinya. Bagaimana mungkin giliran remaja ini? Akhirnya, setelah kegagalan ketujuh, para penjaga Danta tidak bisa menahannya. Karena pemurnian pemuda itu telah mempengaruhi urutan Danta, dia segera melangkah maju dan menendang tungku pil dengan kejam, dan semua jenis terak obat berserakan. Satu tempat, gulungan. Para alkemis menyukai lamunan ini. Mereka telah melihat banyak hal. Selama itu tidak mempengaruhi urutan Danta, itu wajar untuk disalahkan. Tetapi sekarang, perilaku pemuda itu telah menyebabkan masalah bagi banyak master alkimia yang masuk dan keluar. Danta, melihat pemuda itu masih belum pergi. Penjaga itu dengan marah menendang pemuda itu dan hendak memukulnya. Tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Setelah penjaga melihat Qin Chen, dia panik, dan buru-buru memberi hormat, melanggar nama Kaisar Wu Chen, dan dunia megah. Terlebih lagi, Po Chen Wu Huang sering masuk dan keluar pagoda dan akhir-akhir ini, mereka secara alami mengetahuinya. Mundur, Qin Chen melambaikan tangannya ke penjaga sebelum berjongkok di depan pemuda itu. Kamu tidak dapat memperbaikinya dengan cara ini. Pil tanpa tulang yang telah kamu tingkatkan menggantikan 7 eliksir, tetapi belum mencapai keseimbangan sempurna dalam konflik sifat obat. Mungkin kamu telah berhasil menyempurnakannya sekali, tapi itu hanya kebetulan. Dan pil tanpa tulang yang benar-benar disempurnakan juga memiliki efek samping yang serius. Bab 2293. Tunggu, suatu hari, aku akan membuatmu menyesal. Sangguan Sier berkata dengan getir di dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh di wajahnya. Dia mengguncang sosoknya dan menamai arahnya, memimpin Ling Luling dan yang lainnya dengan cepat bergegas menuju tempat terlarang. Apa yang Sangguan Sier tidak lihat adalah ketika dia berbalik, Ling Luling mencibir di sudut mulutnya, dan menatap punggungnya dengan tatapan dingin. Alasan mengapa Sangguan Sier disimpan adalah karena orang ini masih sedikit berguna. Begitu dia menemukan kesempatan, bagaimana dia bisa menjaga pihak lain tetap hidup sampai akhir. Ling Luling berbeda dari Jian Pingdao dan yang lainnya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Apakah master seperti ini yang bisa menjadi orang nomor satu di daratan? Tipe orang yang mau langsung menyerahkan diri kepada orang lain. Ling Luling tidak percaya tanpa beberapa pemikiran di benaknya. Ketika orang seperti itu dapat menggunakannya, dia secara alami perlu menggunakannya. Dan ketika dia tidak dapat menggunakannya, dia harus dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Orang-orang ini merasa nyaman dan menghilang ke langit. Ketika mereka pergi dengan cepat, di lautan guntur, cahaya guntur yang tak berujung melonjak, mengandung niat membunuh yang mengerikan. Di tempat inti laut guntur, gelombang cahaya guntur melonjak, terus-menerus mendidih. Dari sini sekarang, kekuatan guntur yang tak ada habisnya meledak, membunuh Jian Pingdao. Dan ketika guntur melonjak di lautan guntur, di ruang warisan alam rahasia sihir abisal, murid kembar yang kacau terbuka lagi. Ada apa? Kenapa? Kekuatan di lautan guntur ini tiba-tiba melemah satu titik dan tampaknya ditarik. Siapa yang memanggil kekuatan lautan guntur ini? Penguasa iblis yang dalam terkejut. Ia bisa merasakan penindasan. Kekuatan gunturnya jelas melemah 1 poin. Sayangnya, kekuatan yang melemah ini terlalu kecil, dan ditambah dengan penekanan manik-manik, masih tidak mungkin untuk bergegas keluar. Lord of Abyss Demon tertekan. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah. Yah, seseorang lulus ujian secara tidak sengaja. Merupakan anugerah bagi saya untuk lulus ujian ketika nafas laut guntur terlemah. Ini adalah kesempatan bagus. Kegelapan murid-muridnya menutup seketika dan menghilang. Pada saat ini, di ruang gelap warisan, Qin Mo, yang telah duduk bersila di 99 langkah untuk waktu yang lama, akhirnya menahan tekanan spiritual yang mengerikan, melangkah keluar dan berjalan ke altar paling atas. Di atas altar yang kosong, dingin dan gelap, seolah-olah tidak ada vitalitas sebelum pembukaan alam semesta. Itu tidak mudah. Butuh waktu lama untuk akhirnya melewati warisan.
Qin Mo dengan bersemangat melihat ruang warisan di bawah, dengan sentuhan emosi di matanya. Dari saat dia memasuki ruang warisan ini hingga saat ini, Qin Mo tidak tahu berapa lama telah berlalu. Dia tenggelam dalam warisan ini dengan sepenuh hati, bahkan melupakan berlalunya waktu. Dan ketika dia menginjak altar, kehendaknya hanya bangun sepenuhnya dan memahami berlalunya waktu. Ini sebenarnya sudah setahun. Wajah Qin Mo menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Setelah menghabiskan 1 tahun penuh dalam warisan ini, kecemasan dan ketegangan segera muncul di hatinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Qian Sui dan yang lainnya. Apa yang terjadi dengan benua Tianwu? Qin Mo khawatir, dan menatap langit di atas altar. Di ruang warisan ini, dia tidak bisa berhubungan dengan tubuh sama sekali, dan tentu saja dia tidak bisa mengetahui berita dari dunia luar. Qin Mo hanya bisa berdiri di sini dengan tenang. Tiba-tiba, ledakan, napas yang mengerikan tiba-tiba datang dari langit di atas altar yang tak berujung, dan sepasang pupil kembar besar muncul, menatap ke bawah. Murid-murid itu memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya, dan Qin Mo merasa bahwa darah di tubuhnya langsung membeku, dan dia merasa mati lemas. Terlalu kuat, apakah ini Lord of Abyss Demon? Dibandingkan dengan proyeksi Lord of the Abyss yang dikalahkan Qin Chen, aura yang memancar dari Lord of the Abyss lebih dari 100 kali lebih kuat. Jika Lord of the Abyss yang dikalahkan Qin Chen adalah sungai, maka jurang di depannya saat ini Lord of the Demon seperti lautan yang luas, sangat luas, tanpa dasar. Anak muda, selamat atas warisannya. Lord of the Abyss berdering, suaranya bergema seperti guntur di telinga Qin Mo. Kamu adalah orang pertama yang lulus penilaian iblis ini, dan kamu pantas mendapatkan kekuatan warisan iblis ini. Namun, iblis ini telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan tidak dapat secara langsung memberi Anda kekuatan, tetapi itu dapat mengubah tubuh fisik Anda dan mendapatkan kekuatan Anda. Peningkatan tertentu. Oh, dengan jatuhnya suara Lord of the Abyss, cahaya ajaib yang tak terlihat diselimuti, dan dengan cahaya ajaib ini, ada juga penindasan jiwa yang sangat menakutkan. Jika bukan karena Qin Mo melewati warisan suara ajaib, hanya tekanan jiwa ini yang dapat membuat kehancuran instan dan berubah menjadi abu. Segera setelah itu, Mo Qin merasa tubuhnya sedang dimurnikan. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut. Tubuhnya tidak benar-benar tumbuh, tetapi benih parasit emas berevolusi, dan benih parasit emas dikandung dari sarang iblis kekacauan, yang dikenal sebagai benih iblis. Benih seperti itu, ini hampir merupakan harta karun tertinggi dari dunia lain, benua. Daging yang berasal dari biji parasit emas juga sangat sempurna di mata Qin Mo, tidak ada cacat sama sekali, dan tidak ada kemungkinan evolusi. Tetapi di bawah baptisan cahaya ajaib ini, Qin Mo dengan jelas merasakan peningkatan tubuh fisiknya, dan peningkatan yang tak tertembus semacam ini membuat seluruh tubuhnya rileks dan segar. Bum bum bum. Basis kultivasi Qin Mo meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Ketika Qin Mo memasuki tanah warisan, kultivasinya hanya mendiang Kaisar Wu. Setelah warisan yang begitu lama, jiwa Qin Mo telah ditingkatkan tidak seperti sebelumnya, dan bahkan mendekati tingkat suci. Tetapi kultivasinya belum dipromosikan, selalu di tahap selanjutnya dari negara Wudi. Tetapi pada saat ini, tingkat kultivasinya meningkat dengan gila. Puncak terlambat, setengah suci. Puncak setengah suci. Dalam waktu singkat, kultivasi Qin Mo mencapai puncak semi-sage, hanya 1 langkah dari alam suci. Tetapi ketika mendekati alam suci, basis kultivasi Qin Mo yang melonjak akhirnya berhenti. Hah, Lord of the Abyss menghentikan warisan. Qin Mo tiba-tiba menatap Lord of the Abyss. Dia memiliki perasaan bahwa Lord of the Abyss pasti bisa membiarkan dirinya langsung memasuki alam suci, asalkan asalnya hanya menanamkan sedikit kekuatan untuk diri sendiri. Tetapi pada saat kritis ini, Lord of Abyss benar-benar berhenti. Selain itu, Qin Mo selalu khawatir bahwa Lord of the Abyss akan merugikannya dalam proses pewarisan. Misalnya, dia tidak akan percaya bahwa Lord of the Abyss benar-benar akan melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Namun hal seperti itu juga tidak terjadi. Mulai sekarang, kamu adalah murid iblis. Iblis telah memurnikan tubuhmu. Sekarang kamu hanya selangkah lagi dari alam suci. Alasan mengapa iblis tidak secara langsung mempromosikanmu ke alam suci, itu karena iblis datang dari surga dan ditekan oleh orang jahat dari surga.
Jika tubuh Anda mengandung kekuatan asli iblis, Anda akan ditindas oleh lautan guntur. Oleh karena itu, iblis tidak dapat membiarkan Anda langsung memasuki alam suci. Petik 2. Bab 2294. Pada saat itu, dia hanya seorang venerable kedokteran tingkat 6, belum lagi memasuki istana api surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pagoda dan meskipun kuil api surgawi pada waktu itu tidak seketat sekarang, pada dasarnya para tetua dapat merasakannya di luar kuil api surgawi kapan saja. Tetapi untuk memasuki kuil api surgawi, 2 atau lebih deputi pavilion masih perlu untuk menyetujui. Tapi bukan dia yang bahkan murid dan tak tidak bisa masuk ke Yao Zun kecil. Tetapi di bawah kepemimpinan Qin Chen, dia dibawa masuk tanpa hambatan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di sepanjang jalan, kemanapun Tuan Po Chen Wu Huang pergi, ada alkemis yang memberi hormat kepadanya, dengan hormat. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu identitas tuannya. Kemudian, dia mengetahui bahwa pria ini sebenarnya adalah Wu Chen Wu Huang yang legendaris. Dia dikultivasikan sebagai kaisar bela diri tingkat 8, tetapi dia mencapai batas peringkat ke-9 di jalur alkimia. Tidak lebih lemah dari pavilion alkimia. Apoteker Master Pavilion saat ini melawan langit. Sejak saat itu, Mo Yuanbai merasakan kilatan di hatinya terbuka. Dan hanya kaisar bela diri Brochen yang bergengsi yang dapat membawa Yao Zun kecilnya langsung ke aula api surgawi ini. Ini adalah orang yang memiliki hak istimewa ini di seluruh pavilion pil kecuali Master Pavilion. Di Istana Api Surgawi, Mo Yuanbai menerima teknik mencair roh api yang diajarkan oleh Qin Chen dan tembakan darat pertamanya. Meskipun Qin Chen tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, mulai saat ini, Qin Chen sudah menjadi tuannya dalam pikirannya. Tanpa Qin Chen, tidak akan ada Mo Yuanbai nanti, apalagi Master Pavilion Pil saat ini. Menguasai, Mo Yuanbai berkata dengan penuh semangat, air mata berkilau di matanya. Dia membanting dan berlutut di Istana Api Surgawi. Mo Yuanbai sekarang adalah pemilik Pavilion Pil, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di daratan, dan karakter di Pil City yang memiliki banyak kata. Pada saat ini, dia berlutut di depan Qin Chen begitu lurus, tanpa ragu-ragu atau canggung. Jika pemandangan seperti itu dilihat oleh alkemis lain di luar, itu pasti akan mengejutkan. Tapi Mo Yuanbai sama sekali tidak wajar. Dalam benaknya, Qin Chen adalah guru yang paling dicintainya. Dia adalah guru selama sehari dan ayah seumur hidup. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Rasa hormatnya terhadap Qin Chen telah memasuki tulang-tulangnya. Jadi setelah mengetahui identitas Qin Chen, dia langsung berlutut. Berlutut, harus berlutut. Anda ingat bahwa ketika dia berlutut di pintu masuk pagoda dan dia memperoleh kualifikasi untuk mengikuti Qin Chen. Apa artinya melihat Tuan berlutut lagi sekarang? Qin Chen tersenyum pahit. Mo Yuanbai ini masih sama seperti sebelumnya. Dia akan berlutut ketika dia melihatnya. Bahkan ketika dia sudah mengatakan bahwa dia bukan tuannya, dia akan berlutut. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia lebih suka berlutut. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di seluruh dunia, kecuali Qin Chen, tidak ada yang bisa membuat Mo Yuanbai berlutut. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum tipis, Yuanbai, berdiri. Jangan berlutut dingin di tanah. Mo Yuanbai menggelengkan kepalanya dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak, Tuan, saya berlutut. Tidak apa-apa untuk berlutut. Nyaman untuk berlutut, dan ini adalah aula api surgawi. Tanahnya tidak dingin. Sama sekali. Masih sangat panas. Hehe. Mo Yuanbai, pria yang sangat kuat, hanya menyeringai seperti ini. Menatap Qin Chen dengan gembira dan bahagia. Dia takut itu adalah mimpi. Dan begitu dia bangun, tuannya akan menghilang. Bocah konyol. Qin Chen menghela nafas dan langsung jatuh di depan Mo Yuanbai. Berkata, bangunlah dengan cepat. Tuan, biarkan saya berlutut. Saya suka berlutut karena saya sangat bahagia. Mo Yuanbai berkata dengan penuh semangat, matanya bertekad. Qin Chen menghela nafas dan berhenti untuk mengatakan lebih banyak ketika dia melihatnya. Emosi Mo Yuanbai sangat keras kepala. Selama dia mengambil keputusan, hampir tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu sekarang adalah Master Pavilion dari Pil Pavilion, dan kamu sangat kekanak-kanakan.
Di depan Tuan, aku adalah seorang anak. Mo Yuanbai menyeringai. Qin Chen terdiam. Apalagi yang bisa dia katakan? Tuan, bagaimana Anda menjadi seperti sekarang? Mo Yuanbai memandang wajah Qin Chen dengan hati-hati, seolah-olah dia ingin menemukan seperti apa saat itu. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang di depannya bukan lagi Kaisar Wu Chen. Lihat, ini membuat hati Mo Yuanbai tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih. Tuan, apakah Anda tidak mati saat itu? Apa yang terjadi dalam semua ini? Sebuah kata sulit untuk diucapkan. Qin Chen menghela nafas, dan menyentuh kepala Mo Yuanbai. Matanya menunjukkan kebaikan. Jika adegan ini diperlihatkan kepada orang lain, saya takut saya akan pingsan karena takut, bukan? Pemimpin apoteker yang bermartabat di dunia, Pil Pavilion Master, benar-benar tersentuh seperti ini di depan umum. Apa ini disebut? Namun, sentuhan Qin Chen memberi Mo Yuanbai kehangatan yang telah lama hilang. Bukan saja dia tidak melawan sama sekali, dia agak tergantung. Adegan ini tampaknya kembali 300 tahun yang lalu. Kembali ke hari yang tak terlupakan itu. Seorang pemuda menyentuh kepalanya dan mengatakan kepadanya bahwa selama dia bekerja keras, dia akan bisa menjadi seorang alkemis hebat. Tanpa sadar, Mo Yuanbai sudah menangis terlalu keras untuk dirinya sendiri. Qin Chen juga agak sakit. Dalam 300 tahun, pemuda tahun itu juga telah menjadi tahun yang sekarat. Apalagi yang lebih putus asa daripada bertahun-tahun. Yuanbai, jangan menangis. Kamu sudah dewasa, kamu bisa sendirian. Dan menjadi Master Pavilion Pil, dan aku sangat senang menjadi guru. Qin Chen tersenyum, dan matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Tuan, semuanya adalah kredit Anda. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya masih akan menjadi apoteker kecil yang tidak dikenal itu. Mo Yuan tersenyum sia-sia. Pencapaiannya dapat disetujui oleh guru, dan dia juga sangat senang. Selain itu, Qin Chen sebenarnya menyebut dirinya seorang guru. Anda harus tahu bahwa saat itu, Qin Chen hanya mengenalinya sebagai murid bernama, tetapi tidak mengenalinya sebagai murid. Sekarang Qin Chen memanggilnya. Mo Yuanbai merasa bersemangat. Tuan, Anda akhirnya mengenali murid Anda sekarang. Mo Yuanbai menangis lebih keras. Kamu awalnya muridku, tapi aku terlalu sombong dan bodoh. Qin Chen menghela nafas. Melihat ke belakang sekarang, dia memang agak terlalu idealis. Kemudian Qin Chen tertawa lagi. Tapi kamu benar-benar menutup istana api surgawi sehingga tidak ada yang bisa masuk ke sini. Tetapi butuh banyak pekerjaan sebagai guru untuk masuk ke sini. Murid itu tidak baik. Mo Yuanbai menyalahkan dirinya sendiri dan ragu-ragu. Tuan, sebenarnya, murid itu menutup tempat ini karena ini adalah tempat pertama Anda membawa saya. Dan ada api yang tak terhitung jumlahnya di sini. Anda meninggalkan sebagian kecil saat itu. Bagaimana Anda bisa membiarkannya yang lain masuk dan mengumpulkan sesuka hati? Qin Chen tercengang. Dia tidak berharap Mo Yuanbai menutup istana api surgawi dan mencegah orang masuk. Itu karena dirinya sendiri. Ini benar-benar. Bab 2295. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tetapi wajahnya menjadi serius. Jika Anda menutup istana api surgawi, saya tidak akan berbicara tentang Anda. Tetapi Anda, sebagai penguasa pavilion jangan bertanya tentang urusan pavilion dan bahkan membiarkanmu masuk pavilion dan domba hitam merajalela. Tapi aku harus mengkritikmu karena ini. Terlepas dari alasanmu, karena kamu telah menjabat sebagai Master Pavilion dari dan Pavilion, kamu harus memikul tanggung jawab sebagai Master Pavilion alih-alih mundur sepanjang hari. Qin Chen mendengar apa yang dikatakan Situ Xingzu, Mo Yuanbai telah mundur selama 200 tahun, dan bagaimana dia peduli dengan urusan Danghe pada dasarnya membuat Qin Chen sangat tidak puas. Tuan, saya salah. Mo Yuanbai menunduk. Tetapi ketika murid itu mendengar berita bahwa kamu telah jatuh di Deat Kenian, dia sangat cemas. Ini adalah satu-satunya cara untuk mundur. Tujuannya adalah untuk menerobos alam suci dan mati sesegera mungkin. Ngarai itu mencari Anda. Qin Chen tercengang. Dia tidak berharap Mo Yuanbai melakukan ini. Tuan, saya sebenarnya pergi ke Deat Kenian sekali 100 tahun yang lalu. Tetapi ketika saya dalam bahaya, saya hampir jatuh ke dalamnya. Saya harus mundur. Sekarang saya melihat Tuan Anda masih hidup, murid saya lega. Mo Yuanbai ragu. Tuan, apa yang terjadi dengan kejatuhanmu saat itu?
Ceritanya panjang, tapi tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Faktanya, aku dibunuh oleh Sangguan Xier dan Feng Xiaoyu. Qin Chen menghela nafas. Mungkinkah apa yang dikatakan Situ Xingzu dan Kaisar Jijing dan benar? Mo Yuanbai terkejut. Tentu saja itu benar. Qin Chen secara singkat mengatakan tentang apa yang terjadi saat itu. Faktanya, apa yang diketahui Situ Xingzu dan yang lainnya. Saya juga memberitahu mereka. Dan di paviliun dan Anda juga telah bercampur dengan istana berkabut. Karena Anda telah mundur. Saya sengaja masuk ke sini karena suatu kecelakaan. Karena guru tahu bahwa hanya di sini yang bisa menarikmu keluar dari kebiasaan, bertemu denganmu, dan membuatmu percaya pada identitasmu sebagai seorang guru. Mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, hati Mo Yuanbai dipenuhi rasa bersalah. Dia tidak menyangka bahwa mata-mata istana berkabut bercampur di paviliun alkimianya, tetapi dia tidak menyadarinya. Apakah mereka si Kong Hao? Niat membunuh muncul di tubuh Mo Yuanbai, penuh dengan aura pembunuh. Selanjutnya, Mo Yuanbai bertanya kepada Qin Chen beberapa hal lagi, dan Qin Chen juga memberitahu Mo Yuanbai apa yang terjadi di daratan, membuat Mo Yuanbai semakin membenci. Ternyata tuannya telah mengalami begitu banyak pasang surut. Dan apa yang kamu lakukan? Terjebak, Mo Yuanbai menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Qin Chen buru-buru menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Tuan, saya minta maaf, muridnya salah. Kata Mo Yuanbai dengan menyesal. Qin Chen tersenyum pahit, itu bukan urusanmu. Tetapi jika kamu dapat mempertahankan Lin Tian dan yang lainnya, kamu telah membantu gurumu. Lin Tian dan yang lainnya benar-benar diajar olehmu, Tuan. Tidak heran orang-orang ini memiliki bakat yang sangat buruk. Sebenarnya, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Mo Yuanbai sangat menyesal lagi. Ketika dia mengetahui tentang Lin Tian dan berita mereka, dia telah memberikan perhatian khusus pada beberapa hari ini. Setelah merasakan usaha Lin Tian dan Zhang Yingxiu, dia masih merasa sedikit familiar. Sayang sekali dia tidak menyelidikinya saat itu. Dia mengabdikan diri untuk memperbaiki rantai dan segera mulai mundur lagi. Kalau tidak, dia mungkin sudah berhubungan dengan guru. Belum terlambat untuk memikirkannya sekarang. Untungnya, semuanya tidak menyebabkan bencana. Qin Chen menyentuh kepala Mo Yuanbai dan berkata dengan lembut, "Oke, bangun, ini belum terlalu pagi, keluar dan bicarakan itu." Ya, baru saat itulah Mo Yuanbai berdiri. Tuan, jangan khawatir, murid itu tidak akan pernah mengampuni orang-orang ini. Saya secara alami percaya pada Anda, tetapi identitas saya harus dirahasiakan untuk saat ini. Anda dapat mengetahuinya sendiri. Selain Anda, Fuqian Kun juga tahu. Semua orang tahu bahwa saya adalah murid Kaisar Po Chen Wu, Tian Lei. Tuan Kota, Qin Chen mengingatkan. Ya, Mo Yuanbai sedikit bersemangat. Mampu menyembunyikan rahasia untuk tuannya membuatnya sangat bersemangat. Tuan, ayo keluar. Mo Yuanbai dengan hati-hati berdiri di samping Qin Chen. Dengan hormat, melihat Mo Yuanbai, yang agak tua di depannya. Tetapi auranya begitu kental, Qin Chen merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Perasaan seperti ini terasa ketika dia bertemu dengan Fuqian Kun, dan juga ketika dia bertemu dengan Mo Yuanbai. Mereka semua sudah tua, tahun-tahun telah meninggalkan bekas di tubuh mereka. Sekali waktu, muda dan sembrono. Sampai jumpa lagi. Masa muda dan sembrono hilang, hanya kedewasaan yang aneh. Semua orang semakin tua. Qin Chen menghela nafas, tetapi diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus menemukan asal-usul benua Tianwu, memulihkannya, dan membiarkan semua orang masuk ke alam suci. Rentang hidup pembangkit tenaga listrik Wudi hanya beberapa ratus tahun paling banyak, dan setelah menerobos ke alam semi bijaksana, itu dapat dinaikkan menjadi hampir 1000 tahun. Tetapi perlahan-lahan akan menua. Hanya setelah menembus alam suci, rentang hidup dapat melewati tanda 1000 tahun dan memasuki alam yang sama sekali baru. Pada saat ini di aula di lantai aula api surgawi ini, Penatua Agung Si Kong Hao dan yang lainnya menatap Situ Xingzu dan yang lainnya, sambil melihat dengan cemas ke kuil Tianhuo tidak jauh. Sudah lama sejak Tuan Paviliun Tuan memasuki aula api surgawi. Sejak Tuan Paviliun Tuan masuk, tidak ada gerakan di aula api surgawi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalam, membuat semua orang cemas. Menurut intelijen, basis kultivasi Qin Chen ini sangat menakutkan.
Dia bahkan membunuh Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao yang memiliki artefak suci yang rusak. Dengan kekuatan Lord Pavilion Lord, meskipun dia pasti bisa mengalahkan lawan di Heavenly Fire Palace ini, dia masih akan ada pertempuran besar. Tetapi setelah Pavilion Tuan masuk, tidak ada gerakan sama sekali, membuat si Kong Hao dan yang lainnya khawatir tetapi cemas, dan mau tidak mau sering melihat situ Xingzu. Dia kembali sadar sekarang, dan merasa ada yang agak aneh. Jika situ Xingzu dan yang lainnya ingin mengesankan Tuan Pavilion Tuan dan meyakinkan Tuan Pavilion Tuan untuk mempercayai mereka, mereka harus membawa Qin Chen langsung untuk menemukan Tuan Pavilion Tuan. Tapi sekarang mereka membawa orang ke Istana Api Surgawi, dan si Kong Hao sama sekali tidak mengerti operasi ini. Tidak ada konspirasi di dalamnya, kan? Mata si Kong Hao dingin. Tetapi setelah dia melihat situ Xingzu dan ekspresi mereka, dia bingung lagi. Mereka berpikir bahwa wajah situ Xingzu juga penuh dengan kecemasan dan keraguan, dan mereka tampaknya tidak tahu apa yang terjadi di Istana Api Surgawi, dan ekspresi itu tampaknya tidak berpura-pura sama sekali. Tidakkah mereka benar-benar tahu? Si Kong Hao bingung dan cemas, tetapi ketika dia mendengar suara ledakan, pintu Istana Api Surgawi terbuka perlahan, dan kekuatan yang menghanguskan muncul. Keluar, Pavilion Tuan sudah keluar. Semua orang berteriak kaget, dan melihat dua sosok perlahan keluar dari Aula Api Surgawi. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang tampak agak muda, berlama-lama dalam nyala api, dan di belakangnya, diikuti oleh sosok yang mendominasi. Itu adalah Mo Yuanbai, penguasa dan pavilion. Tentu saja itu dia. Melihat pemuda terkemuka, Raja Pengobatan Tian Hao dan yang lainnya berseru, dengan kecemasan di wajah mereka. Namun, si Kong Hao menunjukkan ekstasi. Yang pertama dengan tatapan ganas bergegas, meraih Qin Chen dengan telapak tangan, dan berkata, "Nak, beraninya kamu masuk ke Aula Api Surgawi Pavilion Pil saya dan mencari kematian." Bab 2296. Ledakan. Telapak tangan yang menakutkan seperti cakar elang meraih dan menembak ke arah Qin Chen. Kekosongan dunia ini di penjara. Sebagai penatua Pavilion Dan, si Kong Hao tampaknya menjadi tokoh tertinggi ketiga di Pavilion Dan. Bagaimana kultivasinya bisa lemah? Melihat telapak tangannya hendak menyentuh Qin Chen, tiba-tiba sebuah telapak tangan keluar dari belakang, seolah menangkap ayam, langsung meraih cakar si Kong Hao di tangannya. Apa? Si Kong Hao mendongak kaget, dan melihat bahwa Pavilion Master Mo Yuanbai lah yang memegang telapak tangannya. Pada saat ini, Mo Yuanbai menatapnya dengan dingin, dengan mata acuh tak acuh. "Tuanku, apa yang kamu?" Si Kong Hao tercengang sejenak. Mata Lord Pavilion tampak agak salah. Tetapi sebelum pikiran itu jatuh, Mo Yuanbai menamparnya dengan backhand. "Tuan Pavilion, tolong selamatkan hidupmu." Si Kong kaget dan buru-buru memohon ampun. Pada saat yang sama, dia ingin menahan tamparan Mo Yuanbai. Tetapi dia hanya merasa bahwa kekuatan tak terlihat menyapu dirinya, dan esensi sejati dalam tubuhnya menjadi padat. Itu tidak bisa dipindahkan. Dengan pop, Mo Yuanbai menamparkan wajah si Kong Hao dengan keras, menamparnya dalam sekejap, dan jatuh ke tanah dengan keras. Setengah dari wajahnya tiba-tiba membengkak seperti roti kukus. "Penatua!" Sekelompok wakil Master Pavilion Uncang buru-buru berteriak. Sementara Master Alkimia lainnya menatap Mo Yuanbai dengan kaget, dengan ekspresi bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Sial, apa yang sedang terjadi? Mengapa Pavilion Tuan tiba-tiba bertindak pada Penatua Agung? Bahkan situ Xingzu dan yang lainnya tercengang. Mereka awalnya khawatir tentang kecelakaan apa yang akan dihadapi Qin Chen, tetapi sekarang beberapa orang tampak membosankan. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" Si Kong Hao melompat tiba-tiba, berdarah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan wajah yang sangat jelek. Dua api menyembur dari matanya, membentuk dua penguasa api. Master dan Dao. Secara alami setiap sistem perbaikan rantai api memiliki pencapaian unik dalam api. Apakah aku masih perlu alasan untuk mengalahkanmu? Lakukan di depan kursi ini. Siapa yang memberimu keberanian? Mengetahui kebenarannya, Mo Yuanbai sekarang sangat kesal dengan si Kong Hao. Orang ini sebenarnya berkolusi dengan istana berkabut yang membunuh guru sejak awal. Dia sia-sia karena dia sangat mempercayainya. Setelah tuannya menyerahkan tahta kepadanya,
dia mendorong ke posisi sesepuh agung. Sekarang memikirkannya, dia benar-benar buta. Si Kong Hao hampir memuntahkan seteguk darah tua, hanya karena dia sebelumnya menembak di depan Tuan Paviliun Tuan. Tuan Paviliun Tuan mengajarinya. Dia tidak bodoh, hatinya langsung tenggelam, dan dia merasakan penyakit sekecil apapun. Wakil Master Paviliun Uncang belum mengetahui situasinya. Dia melompat keluar dan berkata, "Paviliun Tuanku, Tetua yang Agung tidak bermaksud menyinggung Paviliun Tuan, tetapi anak di depannya adalah Qin Chen dari Tianlei Kota. Dia berkolusi dengan iblis asing dan masuk ke dan saya. Di Paviliun Api Surgawi, Penatua Agung juga terlalu peduli dengan Danta, jadi dia bertindak sembarangan dan meminta penguasa paviliun untuk memerintahkan Situ Xingzu dan yang lainnya disiksa dengan kejam, dan mereka pasti bisa menanyakan sesuatu." Dia mencibir di sudut mulutnya, berpikir bahwa dia akan memakan Situ Xingzu dan yang lainnya. Namun, Situ Xingzu dan yang lainnya jauh lebih pintar darinya. Mata mereka berbinar. Mereka memandang Qin Chen, wajah Qin Chen tidak panik, dan tindakan Lord Pavilion Lord sebelumnya juga sedikit aneh. Mungkinkah Chen Shao sudah meyakinkan Tuan Paviliun Tuan? Memikirkan hal ini, roh beberapa orang terkejut. Dari sudut pandang kursi ini, seharusnya kamu yang berkolusi dengan ras alien. Mo Yuan berkata dengan dingin. Apa? Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut. Semua rambut dingin mereka berdiri, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Tuan Paviliun, sudahkah Anda mendengarkan retorika anak ini? Dan meminta Tuan Paviliun untuk memberikan pelajaran yang jelas. Saya akan setia kepada Paviliun dan, bagaimana saya bisa berkolusi dengan iblis alien, dan anak ini berpura-pura menjadi murid Paviliun. Kaisar Po Chen Wu, Master Paviliun. Yang mulia, Anda pasti telah ditipu oleh anak ini. Si Kong Hao berkata dengan cemas, dia hanya bisa membujuk Mo Yuanbai untuk berubah pikiran. Hehe, apakah kamu tidak yakin? Mo Yuan berkata dengan dingin, mungkin kamu tidak tahu, lelaki tua itu menerima berkah dari Kaisar Wu Chen Wu, dan sangat mengenalnya. Apakah putra ini adalah murid Kaisar Wu Chen Wu? Lelaki tua itu bisa yakin. Apa yang bisa dilakukan? Kataku, apa? Apakah Qin Chen ini benar-benar murid Po Chen Wu Huang? Semua orang terkejut. Satu persatu sangat terkejut. Dan reputasi Bro Chen Wu Huang di paviliun dan begitu hebat sehingga tidak mengejutkan. Tidak baik, tapi si Kong Hao dan yang lainnya tenggelam. Mereka masih ingin berdalih, tetapi Mo Yuanbai tidak lagi bermaksud memberi mereka kesempatan. Dan dengan dingin berkata, kalian berkolusi dengan istana berkabut. Apakah Anda ingin menyingkirkannya atau ingin orang tua itu melakukannya sendiri? Tuanku Paviliun, tidak peduli mengapa kamu mempercayai orang ini, tetapi aku tidak mengkhianati Paviliun dan sama sekali. Saya juga meminta Tuan Paviliun Tuan Mingjian, jangan tertipu oleh orang ini. Si Kong Hao berkata dengan cemas. Cahaya dingin bermekaran di mata putih Mo Yuan, itu keras kepala. Ketika kata-kata itu jatuh, langit dan dunia di tangannya tiba-tiba mekar dengan kekuatan puluhan ribu cahaya dunia. Cahaya dunia yang tak berujung itu seperti tirai, menyapu ke arah si Kong Hao dan yang lainnya, untuk membungkusnya. Apakah itu benar? Ambil saja kamu. Orang tua itu bisa mengetahuinya dengan mencari jiwanya. Pencarian jiwa. Penatua Wu Zhen dan yang lainnya memandang Mo Yuanbai dengan tidak percaya. Dari sudut pandang mereka, pencarian jiwa adalah cara yang jahat. Paviliun Lord selalu tegak, bagaimana teknik seperti itu bisa digunakan? Dengan tergesa-gesa berkata, Tuanku, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Meskipun mereka tidak ingin Qin Chen mendapat masalah, mereka tidak percaya bahwa Tetua Agung Si Kong Hao akan menjadi pengkhianat yang mengkhianati dan paviliun. Salah paham, kamu akan tahu setelah kursi ini menangkap mereka. Mo Yuanbai mendengus dingin, tangannya terus bergerak, dan segera lingkaran tak terlihat menyapu Si Kong Hao dan yang lainnya. Semua orang, penguasa paviliun telah ditipu oleh anak ini. Untuk masa depan dan paviliun, lelaki tua itu hanya bisa dipaksa untuk mengambil tindakan. Tolong bantu saya untuk menahan anak ini terlebih dahulu dan tanyakan mengapa. Si Kong Hao berteriak dan bergegas keluar, membenturkan. Seluruh tubuhnya meledak dengan esensi sejati yang menakutkan. Dan dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan hantu tak terlihat muncul di atas kepala si Kong Hao.
Ini adalah kekuatan darahnya, seperti dewa raksasa, berdiri dengan bangga di atas si Kong Hao. Apalagi tubuh si Kong Hao tersiram api, dan nafas panasnya meledak mengejutkan langit. Si Kong Hao layak menjadi tetua agung. Begitu dia mengambil bidikan, dunia berubah warna dan seluruh pagoda dan bergetar. Ekspresi Situ Xingzu dan Kaisar Jijing dan berubah dan mereka akan mengambil tindakan. Tetapi mereka dihentikan oleh Qin Chen. Lihat, ada Master Pavilion Mo Yuanbai. Dan bukan giliranmu untuk mengambil tindakan. Debu kecil, apa yang terjadi? Situ Xingzu dan Pil Kaisar Pil bingung. Mengapa Pavilion Tuan sepenuhnya percaya pada Qin Chen setelah memasuki aula api surgawi? Ini membuat mereka tidak dapat dipercaya. Bahkan jika Qin Chen adalah murid Po Chen Wu Huang, tidak mungkin bagi Tuan Pavilion Tuan untuk mempercayainya tanpa syarat, bukan? Bab 2297. Tapi Qin Chen hanya tersenyum. Dia sendiri adalah masalah Po Chen Wu Huang, jadi tentu saja tidak perlu terlalu banyak mengekspos. Selain itu, di seluruh pagoda dan, selain dia, tidak ada orang lain yang mengenal Po Chen Wu Huang dan Mo Yuanbai sama sekali. Hubungan. Dalam keterkejutan semua orang, Mo Yuanbai sudah menghadapi si Kong Hao. Wajah Mo Yuanbai acuh tak acuh. Satu jari menunjuk, dan nyala api yang tajam melesat ke langit. Ini adalah api langit yang dia kendalikan, api liang. Ketika api ini keluar, aura yang membakar naik ke langit. Dan kekuatan penghancurnya mengerikan, dan itu dapat membakar dunia dan menghancurkan laut. Engah, serangan dari Tetua Agung segera dibagi menjadi dua, dan roh jahat yang mengerikan bergerak dan memukul Jiu Xiao. Selain itu, api liang terus membubung dan langsung mengenai si Kong Hao. Wajah si Kong Hao berubah drastis. Sebelum dia bisa berseru, seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Sebuah dengungan teredam, bang, jatuh berat ke tanah. Mengangkat debu di tanah, dan hitam hangus muncul di dadanya. Bekas luka. Apa? Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Meskipun Master Pavilion Mo Yuanbai mampu mencapai langit, Tetua Agung juga merupakan sosok yang paling menantang surga dalam alkimia. Bahkan sebelum Pavilion Mo Yuan menjadi terkenal, jika bukan karena Pavilion Mo Yuan, Master Bai mulai mengejar ketinggalan. Dan bahkan penatua si Kong Hao yang awalnya mewarisi posisi Pavilion Master Pil. Di mata semua orang, bahkan jika penatua si Kong Hao tidak sekuat Master Pavilion Mo Yuanbai, keduanya masih harus berada di antara keduanya. Bahkan jika Tuan Pavilion Tuan memiliki berkah surga dan api liang, dia akan memiliki ratusan gerakan untuk memenangkan penatua agung. Tapi sekarang, Tetua Agung bukanlah musuh Yihe. Mengapa Pavilion Tuan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kamu telah menyentuh ambang alam suci. Penatua Agung itu sangat berpengetahuan, dan ketika dia mengalaminya secara pribadi, dia tiba-tiba marah. Dia menatap Mo Yuanbai dengan kaget, matanya penuh dengan kecemburuan dan kemarahan. Bagaimana ini mungkin? Ambang batas tanah suci sangat sulit. Berapa banyak kekuatan yang ada di seluruh domain bela diri? Berapa banyak kaisar bela diri puncak? Karena Kaisar Wu hidup sangat lama, mungkin jumlah kaisar bela diri puncak yang lahir dalam 100 tahun sangat kecil, tetapi setelah ribuan tahun, mereka benar-benar mencapai titik yang sangat menakutkan. Tetapi di negara semi suci, sangat sedikit yang pernah mendengarnya dalam 1000 tahun terakhir. Seperti sekarang ini, hanya beberapa orang, termasuk Sangguan Xier dan Fuqian Kun, Kaisar Suanyuan, dan penguasa iblis ilusi di istana berkabut, dengan jelas memasuki keadaan semi-suci. Di antara mereka, Fuqian Kun diakui sebagai orang pertama di daratan pada saat itu, dan Sangguan Xier dan yang lainnya telah muncul sebagai orang pertama hari ini. Tapi bagaimana dengan Mo Yuanbai? Saat itu, dia bahkan hanya juniornya sendiri, dan sekarang dia telah menembus ke alam semi-sakral, membuat Tetua Agung tidak cemburu dan marah. Perlu dicatat bahwa apa yang tergoda oleh Sangguan Xier pada awalnya adalah bahwa selama dia bersedia bekerja sama dengan Istana Berkabut, dia akan mendukungnya sebagai Master Pavilion Pil dan membiarkannya melangkah ke alam semi-sakral. Mendengar seruan Tetua Agung, Wu Zhen dan yang lainnya semua terkejut. Pavilion Lord telah menembus ke alam semi-suci. Apakah ini benar? Mo Yuanbai berkata dengan ringan, ya, kursi ini sudah memasuki keadaan semi-suci. Ledakan, ditegaskan oleh Mo Yuanbai.
Para penonton gempar, dan semua orang memandang Mo Yuanbai dengan penuh semangat. Oh, tidak semua orang. Orang-orang seperti si Kong Hao ketakutan, cemburu dan marah pada saat yang bersamaan. Bagaimana kamu melakukannya? Si Kong Hao meraung. Dia tidak percaya. Ini benar-benar terlalu sulit untuk alam semi suci. Master Pil Pavilion sebelumnya, termasuk dia, gagal masuk. Dan Pil Mirror Pil Emperor saat ini, si Tu Xingzu dan yang lainnya juga tinggal di puncak Kaisar Wu. Bisakah Yuanbai, generasi muda, melakukannya? Dalam hal bakat, dia lebih buruk dari Mo Yuanbai dengan cara apapun. Dia tidak percaya, dan lebih dari itu sebenarnya tidak mau. Menghadapi pertanyaan si Kong Hao, hati Mo Yuanbai juga sangat tersentuh. Si Kong Hao benar sekali. Jika dia hanya mundur saat itu, dia mungkin tidak bisa memasuki alam semi-sakral. Jika ambang batas alam suci dapat dilintasi hanya karena mundur, maka semi-sage di alam bela diri sekarang saya khawatir para master akan lebih dari berkali-kali. Alasan mengapa dia bisa masuk adalah karena Qin Chen. Untuk menemukan Qin Chen, dia pergi ke kedalaman Deat Canyon, tetapi mengalami krisis dan hampir jatuh ke dalamnya. Persepsi hidup dan mati dan lingkungan unik Deat Canyon memberinya kesempatan untuk menyadari alam suci. Meski begitu, dia kemudian kembali ke pavilion dan setelah 100 tahun penuh mundur, dia secara resmi memasuki keadaan semi-suci. Nasib ini sangat kebetulan. Percaya atau tidak, kursi ini sudah melakukannya. Si Kong Hao, kamu akan patuh. Mo Yuanbai mendengus dingin, dan mencondongkan tubuh ke depan. Yang lebih tua, Wakil Master Pavilion Wuncang dan yang lainnya semuanya panik. Jika Grand Elder ditangkap, mereka pasti akan berakhir, karena selama Grand Elder dicari jiwa mereka, semua yang mereka lakukan secara alami akan diketahui oleh Master Pavilion. Lord Pavilion berbelas kasih. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tolong beri kesempatan pada yang lebih tua. Wu Zhen dan yang lainnya juga saling memohon. Mereka tidak tahan melihat sesepuh agung sedang dicari jiwanya. Mereka masih tidak percaya bahwa tetua agung akan mengkhianati Pavilion Pil, sama seperti mereka melihat Qin Chen di Istana Api Surgawi. Seperti mengkhianati dan G. Tapi Mo Yuanbai benar-benar mengabaikan mereka, dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia yakini. Hahaha, saya tidak berpikir bahwa si Kong Hao bekerja begitu keras dan berjuang begitu lama. Dan itu masih tidak sebaik Anda. Mulut si Kong Hao berdarah, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Matanya menunjukkan warna yang gila. Dan dia berkata, Mo Yuanbai, apakah kamu pikir kamu bisa memakanku seperti ini? Ledakan. Sejumput aura iblis yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh si Kong Hao, dan sihir mengerikan itu menyapu, membuat seluruh tubuhnya seperti iblis. Aura di tubuhnya melonjak seperti dewa iblis. Ini adalah kekuatan iblis alien. Mata Mo Yuanbai dingin. Si Kong Hao, kamu benar-benar berlindung pada iblis asing. Hahaha, jadi apa? Si Kong Hao menatap Mo Yuanbai dengan kejam. Semua orang di pengadilan tercengang oleh adegan ini. Ding ding ding. Banyak orang mundur karena kaget dan kehilangan jiwa mereka. Jika mereka masih tidak bisa melihat bahwa si Kong Hao telah berlindung di ras iblis alien, tidak mungkin menjadi alkemis yang begitu kuat. Tapi mengapa? Si Kong Hao sudah menjadi penatua agung Pavilion Pil, mengapa dia harus mencari perlindungan di istana berkabut, atau iblis asing? Mengapa? Mo Yuanbai berkata dengan sungguh-sungguh. Ini yang dia tidak mengerti. Mengapa? Si Kong Hao tertawa ke langit. Mo Yuanbai, beraninya kamu bertanya mengapa? Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan untuk menjadi penguasa Pavilion Pil? Berapa banyak keringat yang aku keluarkan? Untuk posisi Master Pavilion, sejak hari saya bergabung dengan Danta, saya rajin dan rajin. Akhirnya saya mendapat kualifikasi untuk mewarisi Master Pavilion. Siapa tahu, pada akhirnya Anda ternyata Master Pavilion. Tempat itu diambil dariku. Aku benci itu. Bab 2298. Sudut mata si Kong Hao berlumuran darah. Wajahnya sangat mengerikan. Saat itu, posisi Master Pavilion jelas milikku. Tapi kenapa harus diteruskan padamu? Dia tidak mau. Dia marah. Dia berteriak. Untuk melampiaskan keluhan ini yang telah ditekan selama ratusan tahun. Mo Yuanbai menggelengkan kepalanya. Karena ini,
Dia berkata dengan dingin, posisi Master Pavilion ditentukan oleh Master Pavilion sebelumnya dan para tetua. Karena mereka memilih saya, mereka berpikir bahwa saya lebih sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, meskipun Anda belum menjadi Master Pavilion, saya juga merekomendasikan Anda untuk menjadi Tetua Agung Dange, yang bertanggung jawab atas para tetua dan balai penegakan hukum. Selain itu, saya jarang mengelola urusan Dange dalam beberapa tahun terakhir. Anda sudah menjadi orang paling kuat di Dange. Mengapa kamu tidak rela? Hahaha, Grand Elder, apakah aku langka? Sagong Hao berkata dengan muram, saya butuh apa yang Anda sebut hadiah. Ya, saya telah menjadi penatua yang hebat, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Tapi apa? Ketika menghadapi pilihan kritis, selama Anda keluar dari penghalang, buka mulutmu, seluruh dan pavilion akan menuruti kehendakmu. Pada saat itu, aku ini apa? Selanjutnya, kamu sama sekali tidak peduli dengan masa depan Dange. Kamu mundur, hanya aku, yang adalah Dange, yang hanya bisa tumbuh di bawah kepemimpinanku. Si Kong Hao berteriak histeris. Inilah alasan mengapa kamu berlindung di Misty Palace, ras iblis alien. Mo Yuanbai menggelengkan kepalanya, matanya dingin. Untuk apa yang disebut kekuatan? Kamu bersedia menjadi anjing lari dari ras asing. Akan baik-baik saja jika kamu hanya bersatu dengan istana berkabut. Tetapi kamu berani berkolusi dengannya, iblis asing. Anda dapat melihat apa yang disebut alasan Anda. Itu hanya alasan bagi Anda untuk menutupi diri sendiri. Untuk tujuan Anda sendiri, tanpa kompromi. Kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang seperti Anda untuk menjadi penguasa pavilion dan... Setelah itu, Mo Yuanbai menembak lagi, dan langit dan dunia menjadi terang. Tiba-tiba, dunia berubah, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Semua orang sepertinya datang dari pagoda dan ke langit berbintang yang luas. Kandang 10.000 dunia, bintang-bintang tak berujung mekar, berubah menjadi sangkar, menyelimuti si Kong Hao. Usir aku. Si Kong Hao penuh dengan energi iblis dan meraung ke langit. Dia tiba-tiba menjulurkan tangannya seperti dewa dan iblis mencoba merobek kurungan 10.000 alam. Cahaya bintang yang tak berujung bergetar dan bergetar hebat di telapak tangannya. Ini, seni mencairkan iblis, si Kong Hao ini sudah menjadi iblis. Lao Yuan menghela nafas di piringan giok keberuntungan di alam semesta. Meskipun metode ini dapat sangat meningkatkan kekuatan si Kong Hao, itu akan merusak pikirannya dan membuatnya menjadi zombie yang hanya tahu cara membunuh. Debu kecil, apakah kita ingin naik dan membantu? Melihat cahaya 10.000 dunia yang bergetar dan menderu keras, Kaisar Jijing dan Situ Xingzu ketakutan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Berikan pada Mo Yuanbai. Jika dia tidak bisa menyelesaikan bahkan pengkhianat di pavilion alkimia, dia tidak memenuhi syarat untuk terus duduk di posisi Master Pavilion Alkimia. Benar saja. Dalam menghadapi dampak konstan si Kong Hao, ekspresi Mo Yuanbai tetap tidak berubah. Dia meremas taktik dengan kedua tangan, dan segera semburan api dari matahari melonjak keluar dari tubuhnya, dan semburan api melayang di udara. Di bawah berkah surga dan dunia, formasi api besar terbentuk di sekitar si Kong Hao. Jejak kekuatan api ini terus membakar energi iblis si Kong Hao, dan dalam cibirannya, dia menghabiskan energi iblis si Kong Hao. Api liang ini sangat kuat. Seru Qin Chen. Api liang adalah api langit yang legendaris, dan jejak kebijaksanaan spiritual telah lahir. Di bawah desakan Mo Yuanbai, kekuatannya menakutkan, bahkan jika itu hanya sedikit lebih lemah dari King Lian Demon Fire. Tentu saja, api liang bukanlah api terkuat di Istana Api Surgawi, dan juga memiliki beberapa celah dibandingkan dengan api es Kong. Namun, aspek yang paling menakutkan dari Skyfire adalah pertumbuhannya. Skyfire yang sama, di tangan orang yang berbeda, akan memiliki pencapaian akhir yang berbeda. Bukan orang kuat yang selalu kuat, tetapi seperti seorang pejuang, melalui perbaikan rantai terus-menerus, hal yang sama dapat mengubah nasib. Ada sedikit debu. Meskipun api liang kuat, tampaknya tidak bisa membakar master semi bijak. Situ Xingzu khawatir, meskipun kultivasi si Kong Hao belum memasuki alam semi sage, ia telah memperbaiki rantainya. Dia yang melelehkan iblis menjadi energi iblisnya sendiri, tetapi meningkatkan kekuatannya ke level ini dalam waktu singkat.
Jika dia menerobos itu akan merepotkan. Hehe, Mo Yuanbai tidak ingin membakar si Kong Hao dengan api liang, tetapi sedang memurnikannya. Bagaimanapun juga, kekuatan di si Kong Hao hanyalah kekuatan eksternal dan tidak bisa bertahan sama sekali. Jika pertarungan ini berlanjut, dia akan melakukannya, pasti kalah. Qin Chen dengan senyum, dia melihat lebih alami. Penghilangan. Semua orang terkejut dan melihatnya. Memang benar bahwa Mo Yuanbai tidak secara paksa menyerang si Kong Hao setelah menggunakan api liang. Sebagai gantinya, ia membentuk susunan api besar dari api liang yang tak terhitung jumlahnya, menggabungkan cahaya surga dan 10.000 alam untuk menggabungkan bagian Sukong ini menggunakannya sebagai tungku pil, dan si Kong Hao sebagai ramuan di tungku pil pemurnian. Metode ini membuat Jijing dan Di dan yang lainnya tercengang dan tercengang. Tuan Paviliun Tuan layak menjadi Tuan Paviliun Tuan, yang menggunakan yang kuat sebagai pil untuk disempurnakan, yang hanya Tuhan. Qin Chen tersenyum, dan pertumbuhan Mo Yuanbai benar-benar mengejutkannya. Pemuda lemah dan pantang menyerah tahun ini akhirnya tumbuh dewasa. Si Kong Hao tidak mengerti niat Mo Yuanbai pada awalnya, tetapi secara bertahap, dia juga mengerti, dan dia langsung ketakutan. Jika dia terus memurnikan seperti ini, dia pasti akan mati. Dalam ketakutan, dia menembak dengan panik, mencoba menerobos cahaya 10.000 alam milik Mo Yuanbai, tetapi itu tidak berguna. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang memasuki jalan buntu, melawan binatang buas yang terperangkap. Setelah sebatang dupa, energi iblis si Kong Hao akhirnya benar-benar disempurnakan. Bang! Seluruh tubuhnya hangus dan dia berteriak. Di bawah api menakutkan liang, meridian di tubuhnya terbakar dan patah, dan satu kepala jatuh. Mo Yuanbai tidak membunuhnya secara langsung. Dia bisa mempelajari lebih banyak informasi dari si Kong Hao. Bersenandung, kekosongan berubah. Semua orang yang berada di langit berbintang tampaknya telah kembali ke pagoda dan sekali lagi. Sementara si Kong Hao berbaring di ruang terbuka di depan istana api surgawi, hangus dan tidak jelas. Tidak baik, lari. Wakil Master Paviliun Uncang, Kaisar Pengobatan Tian Feng dan yang lainnya memiliki kulit kepala yang mati rasa dan bergegas keluar dari pagoda pil, tetapi mereka langsung ditekan oleh Mo Yuanbai. Situ Xingzu, mulai sekarang, Anda akan menjadi tetua agung Denge saya. Kaisar Jijing dan Anda datang untuk menjadi kepala balai penegakan hukum. Dan Ouyang Hongguang, kursi ini menunjuk Anda sebagai wakil kepala pertama Denge, Pil Kaisar Yinyu. Anda melayani sebagai wakil Master Paviliun kedua. Anda segera menginterogasi Wencang dan yang lainnya untuk membersihkan sisa-sisa Paviliun Pil kami. Saya berharap dalam sehari, saya akan mengembalikan dan paviliun saya ke alam semesta yang cemerlang dan mengalahkan semua pemberontak. Mo Yuanbai bertindak tegas dan memerintahkan pertama kali, membunuh. Ya, Situ Xingzu dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat. Bab 2299. Setelah Mo Yuanbai memberi perintah, Situ Xingzu dan yang lainnya, yang diberi perintah, segera bersiap untuk pergi. Segera, di Paviliun Pil, banyak pembangkit tenaga Paviliun Pil yang dipimpin oleh Situ Xingzu dan yang lainnya dikirim. Tim Master, seperti tentara yang perkasa, langsung memasuki keluarga Sue dan keluarga lainnya. Siapa kamu? Apakah kamu tahu milik siapa di sini? Apakah kamu ingin mati satu persatu? Di antara toko-toko Sue, beberapa penjaga Sue tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka selalu arogan ketika melihat seseorang berani berlari liar di toko Sue mereka, dan mereka berkata dengan marah, sangat arogan. Hah, keluarga Sue, tidak akan ada lagi keluarga Sue. Aku sudah mengalahkan mereka semua. Tetapi para penjaga ini tidak akan mengindahkan keributan orang-orang ini, dan mereka telah membuat gerakan yang kuat. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh. Jika mereka tidak melawan, mereka akan segera dibawa ke penjara langit dan paviliun dan dijaga ketat. Melihat banyak toko Sue di Pil City ditutup, seluruh Pil City tertutup awan. Setelah beberapa orang ingin meninggalkan Pil City dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan seperti itu, mereka menemukan bahwa seluruh formasi Pil City telah dibuka. Tanpa perintah Pil Paviliun, tidak ada yang bisa meninggalkan Pil City. Untuk sementara waktu, banyak orang di Danceng tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka semua panik. Untungnya,
paviliun dan telah mengeluarkan pengumuman pertama kali ketika kota dan ditutup. Memberitahu seluruh kota, Penatua Paviliun dan Si Kong Hao, Wakil Master Paviliun Wen Chang, dan Tian Feng Yaodi serta para tetua dan orang kuat paviliun dan lainnya. Berkolusi, Istana Mozu dan Misty adalah paviliun pil kutukan. Mereka terlihat melalui paviliun Lord Mo Yuanbai, dan mereka disita di tempat. Tidak ada yang harus menyembunyikan kekuatan ini secara pribadi. Jika tidak, mereka akan melawan paviliun pil. Begitu berita itu keluar, seluruh Danceng gempar. Apakah ini akan berubah? Keluarga Sui dan keluarga lainnya adalah pejabat paviliun dan beberapa keluarga besar teratas ukuran industri di bawah komando mereka tidak terbayangkan. Belum lagi Tuan Paviliun Putih tidak muncul setiap saat, dan Penatua Si Kong Hao bertanggung jawab atas bagian yang sangat kuat dari paviliun dan kekuatan itu. Kekuatan seperti itu sebenarnya berkolusi dengan iblis alien, ini jelas merupakan berita besar bagi Pil City. Ledakan. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Sementara banyak orang terkejut, mereka terkejut. Pada saat yang sama, berita dari Tanah Suci Darah terdengar, terkejut. Tentu saja, ada juga beberapa pengusaha yang sangat cerdas. Bagaimanapun, keluarga Sui dan pasukan lain telah menguasai sebagian besar pasar di Pil City. Setelah keluarga Sui dan pasukan lainnya jatuh, paviliun pil pasti akan terluka parah, dan banyak agen pil akan dibutuhkan. Bukankah ada kesempatan seperti itu? Untuk sementara waktu, setiap orang memiliki ide yang berbeda, dan seluruh kota dan sangat kacau. Mo Yuanbai juga sangat marah. Setelah penyiksaan dan pencarian jiwa, dia menyadari bahwa paviliun alkimia saat ini telah membusuk ke titik di mana ada hampir seperempat kekuatan di paviliun alkimia. Telah berlindung di Si Kong Hao, seperempat penuh. Perlu dicatat bahwa di paviliun alkimia, kebanyakan alkemis tidak melakukan apa-apa. Banyak penatua berkonsentrasi untuk mempelajari alkimia dan menyempurnakannya dalam retret. Mereka tidak akan dicampur ke dalam pengelolaan paviliun alkimia. Tetapi bahkan dalam kasus ini, Si Kong Hao telah merusak seperempat dari kekuatannya. Jika bukan karena guru membangunkannya, pada waktunya, saya khawatir seluruh Denge harus mengganti namanya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa meskipun Tetua Agung Si Kong Hao berada di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang, dia mengendalikan para tetua dan aula penegakan hukum. Aula penegakan hukum bertanggung jawab atas hukuman. Meskipun kuat, itu tidak bertanggung jawab atas manajemen Dange. Hal yang sama berlaku untuk para penatua. Para tetua terlibat dalam urusan penting paviliun dan, tetapi sebagai pemilik paviliun, dia akan tahu tentang urusan penting apapun. Karena itu, Si Kong Hao tidak bisa begitu terang-terangan dan mengandalkan segalanya. Wakil Kepala Wencang menggunakan statusnya sebagai wakil kepala untuk beroperasi. Namun, ada 3 wakil paviliun di paviliun dan Ouyang Hongguang sendiri berada di pihak keadilan. Meskipun Kaisar Yinyu dan tidak terlalu lihai, dia rajin, dan tidak dirusak oleh wakil pemimpin paviliun Wencang. Ini menyelamatkan fondasi terbesar Dange. Untuk alasan ini, Mo Yuanbai juga mengeluarkan keringat dingin, sangat marah. Dalam kemarahannya, dia langsung memerintahkan agar para tokoh utama, termasuk wakil kepala Wencang, semuanya dihukum mati. Untuk sementara waktu, kepala orang berguling dan darah mengalir kemana-mana, dan seluruh keluarga Sui tumbang, menyebabkan sensasi di Danceng. Seluruh kota Pil ditutup selama 3 hari penuh, dan pengkhianat yang tak terhitung jumlahnya ditangkap dan dimusnahkan. 3 hari kemudian, Pil City membuka formasi, dan berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh area bela diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Pasukan utama di domain bela diri gempar, dan mereka semua terkejut. Meskipun paviliun dan telah memblokir apa yang terjadi di pagoda dan pengaruh kejadian ini terlalu besar, dan ada terlalu banyak apoteker yang hadir pada saat itu. Tidak mungkin untuk sepenuhnya memblokir berita tentang Qin Chen. Bagaimana saya bisa menyembunyikannya? Qin Chen itu lagi. Semua orang tercengang dan tercengang. Pertama itu adalah Tanah Suci Garis Darah, dan sekarang adalah Paviliun Pil. Berapa banyak kekuatan yang Qin Chen ingin pertumpahan darah? Kekuatan mana yang selanjutnya? Kidian, atau siapa? Dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Dan Paviliun sangat mengejutkan.
Bahkan Great Elder dan Pavilion dan Wakil Master Pavilion Uncang ditundukkan oleh Misty Palace dan Alien Demons. Bagaimana dengan kekuatan mereka yang lain? Akankah ada mata-mata dari Misty Palace? Untuk sementara waktu, pasukan utama panik dan ketakutan, dan mereka melakukan pemeriksaan ketat. Faktanya, kekuatan ini terlalu banyak berpikir. Tanah suci garis darah dan Pavilion Pil adalah kekuatan teratas di daratan. Yang kuat seperti awan. Setiap kata dan perbuatan mempengaruhi situasi seluruh benua. Sangguan Sier secara alami akan meletakkan anak yang gelap dan mengendalikannya secara diam-diam. Adapun pasukan biasa di domain bela diri, bahkan pasukan garis depan dengan Wudi raksasa, bahkan Wudi puncak, mungkin tidak dapat menarik perhatian Sangguan Sier. Untuk pasukan biasa ini, Istana Berkabut selalu menggunakan hanya satu metode, dan itu adalah menggunakan balai penegakan hukum untuk mengendalikannya. Cukuplah bagi mereka yang mengikuti kita untuk makmur dan mereka yang menentang kita mati. Setelah Pil City dibersihkan, itu diremajakan. Tetapi setelah menyelesaikan masalah di dalam Pil Pavilion, Mo Yuanbai dan Qin Chen telah meninggalkan Pil Pavilion dan bergegas ke Menara Wanbao sebelum masalah selesai. Qin Chen percaya bahwa begitu berita Dange keluar, karena tanah suci garis keturunan dan Dange ditarik keluar satu demi satu, Sangguan Sier pasti akan memerintahkan anak-anak gelap dari pasukan lain untuk menyembunyikan atau menghancurkan bagian dalam pasukan utama. Ada juga teman Qin Chen seperti Wang Qiming di gedung Wanbao, yang sangat mungkin dalam bahaya. Pavilion Pil hari ini untuk sementara bertanggung jawab atas situ Xingzhou, sementara Zisun dan yang lainnya dikirim ke kota Tianlei oleh Kaisar Polar Mirror Pil untuk bergabung dengan budak jubah. Faktanya, seperti yang diharapkan Qin Chen, setelah berita tentang Pavilion Pil keluar, Zhu Zisen dan yang lainnya di Menara Wanbao menerima perintah dari Sangguan Sier untuk bertindak melawan Wang Qiming dan yang lainnya di Menara Wanbao untuk meluncurkan ekstremis. Bunuh pukulan. Bab 2300. Saat malam tiba, di mansion tempat wakil tuan rumah Wanbao Lou Zhu Zisen berada, beberapa bangunan Wanbao tingkat tinggi tampak gugup. Wakil tuan rumah, sekarang tanah suci garis darah dan Pavilion Pil telah jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Saya mendengar bahwa sekarang bangunan itu juga siap untuk secara diam-diam menyelidiki apakah ada mata-mata dari Istana Berkabut. Saya telah membingkai debu-debu itu sebelumnya. Di Gesnak, aku khawatir kemungkinan menjadi sasaran sangat tinggi. Kaisar Tiananwu khawatir dan cemas. Setelah berita tentang tanah suci darah keluar, dia sangat gugup. Sekarang dia mendengar bahwa bahkan Pavilion Pil juga telah ditangkap, kecemasan di hatinya dapat dibayangkan. Zhu Zisen juga terlihat sedih. Meskipun dia adalah wakil pembawa acara Wanbao Lou, dia mungkin tidak akan terungkap. Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Nyonya Permaisuri juga memahami kesulitan kami, dan hanya meminta kami untuk menangkap anak-anak kecil di Pavilion Cendi. Selama kami memegang anak-anak kecil itu adalah pencapaian besar. Tapi sekarang beberapa anak laki-laki itu semua tinggal di lembah Kaisar Pedang Bela Diri, dan dilindungi oleh Kaisar Red Luan, Kaisar Xuanbing dan Kaisar Wu. Dengan kekuatan kita, aku takut. Kaisar Tiananwu khawatir. Para filsuf berkata, Nyonya Permaisuri telah mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk membantu saya menunggu, tetapi pihak lain belum muncul. Apakah Anda di sini untuk membantu kami? Siapa itu? Kaisar Tiananwu terkejut. Ini kursi ini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, dan pada saat yang sama, bayangan gelap muncul di mansion di beberapa titik. Siapa? Zhu Zisen dan Kaisar Tiananwu terkejut dan buru-buru berdiri. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa dalam kegelapan, bayangan hitam ini perlahan muncul, memperlihatkan wajah tua. Tuan Wu, melihat orang-orang datang, Zhu Zisen dan Kaisar Tiananwu sangat terkejut, dengan keheranan di wajah mereka dan kegembiraan pada saat yang sama. Pengunjung itu ternyata adalah Wu Longsheng, tetua Taisang tertua di Wanbao Lou. Wu Longsheng adalah tetua Taisang tertua di Wanbao Lou. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Wanbao Lou, kedua setelah tuan rumah. Meskipun Zhu Zisen adalah wakil tuan rumah Wanbao Lou, dia bertanggung jawab atas banyak urusan Wanbao Lou. Tetapi dalam hal status itu jauh lebih buruk daripada Wu Longsheng ini. Saat itu,
Wolongsheng dan Zhou Yuancheng dari Wan Baolou memperebutkan posisi tuan rumah, dan akhirnya gagal. Sejak itu, mereka tinggal di Wan Baolou dan jarang muncul. Zhu Zishen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Wolongsheng terlalu tua. Ternyata menjadi orang dari permaisuri. Jika Wolong lahir dengan sesepuh Taisang, kemungkinan keberhasilan mereka jauh lebih tinggi. Dengan kemampuan Wolong untuk tumbuh dan menjadi tua, adalah mungkin untuk menahan pedang gila Kaisar bela diri, dan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk membunuh Wang Qiming dan yang lainnya. Temui Tuan Wolong, Zhu Zishen dan Kaisar Wu dari Tianan bergegas maju untuk memberi hormat. Bangun semua, Wolongsheng duduk langsung di kursi depan. Selain kursi ini, permaisuri juga mengirim orang yang kuat untuk pertama kalinya. Seharusnya ada di sini sekarang. Jie Jie Jie, aku sudah lama datang. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di aula, dan kemudian, gelombang energi iblis muncul di aula, dan beberapa bayangan iblis dengan aura menakutkan tiba-tiba muncul di aula. Ini adalah beberapa setan asing. Kamu adalah pion dari Master Permaisuri di Wan Baolou. Sekelompok orang kuat seperti itu tidak dapat menangani bahkan beberapa anak. Ini benar-benar tidak kompeten. Pemimpin iblis alien tampak muram, melirik Wolongsheng dan yang lainnya, dengan jijik. Wolongsheng tidak senang, tetapi dia juga tahu bahwa dia akan bergantung pada alien ini selanjutnya. Jadi dia harus berkata dengan suara yang dalam, ternyata beberapa orang dewasa asing yang datang ke sini. Ini dianggap sopan untuk kursi ini. Tidak banyak omong kosong, kursi ini bernama Cimodo, dan itu adalah pemimpin operasi ini. Anda hanya perlu membawa saya ke lokasi lembah pedang. Permaisuri berkata, murid-murid itu harus ditangkap hidup-hidup. Setan alien berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa ini? Zhu Zishen dan yang lainnya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Meskipun Wang Qiming dan yang lainnya sangat berbakat, jika mereka ingin mendapatkan berita dari mereka, mereka hanya membutuhkan iblis alien ini untuk mencari jiwa mereka, bukan? Dia ingin menangkapnya kembali hidup-hidup. Apakah karena dia ingin menggunakan orang-orang ini untuk mengancam penguasa kota Guntur hari itu? Kamu hanya perlu mengeksekusinya. Kamu tidak boleh bertanya. Jangan terlalu banyak bertanya. Kimodo mendengus dingin. Tentu saja, itu tidak akan mengatakan bahwa, setelah penyelidikan, Nyonya Permaisuri telah menentukan bahwa beberapa murid Wan Baolou juga telah memasuki pemeriksaan ibu kota selatan kuno. Dan mereka sangat mungkin memiliki benda-benda suci dari iblis asing mereka. Jika informasinya benar, maka orang-orang ini terlalu berguna. Apakah itu untuk iblis alien mereka? Atau untuk kaisar wanita? Mereka adalah hal yang sangat penting. Wolongsheng berkata dengan sungguh-sungguh, berapa banyak, kapan Anda harus mulai? Malam ini saja, agar tidak banyak mimpi di malam hari, kata Kimodo. Malam ini, mata Wolongsheng tenggelam dan mengerutkan kening. Apakah itu terlalu terburu-buru? Lembah pedang ada di pegunungan Wanbao ini. Begitu pertempuran dimulai, itu pasti akan membuat khawatir yang kuat di Wan Baolou. Jika saya tidak siap dengan benar, saya akan menjadi saya, mengetahuinya. Saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Wolongsheng secara alami tahu kekuatan sebenarnya dari Wan Baolou, dan dia cukup khawatir. Ragu-ragu mungkin adalah bahaya yang sebenarnya. Kimodo mendengus dingin, kami kehabisan waktu, jadi kami akan bertindak malam ini. Adapun yang disebut Kaisar Pedang Bela Diri dan yang lainnya, kami secara alami memiliki solusi, pecahkan. Karena Kimodo mengatakannya, wajar saja jika Wolong melahirkan beberapa orang sebelum membantahnya. Segera, beberapa orang dikirim satu demi satu, menyelinap ke malam yang gelap satu persatu, dan dengan cepat menuju ke lembah pedang. Knife Valley tidak jauh dari markas Wan Baolou di pegunungan Wanbao. Ini adalah lembah yang sangat biasa dengan hanya beberapa gubuk jerami dan fasilitas yang sangat sederhana. Tetapi karena Kaisar Wudi dari Pedang Gila tinggal di pengasingan di sini, lembah pedang juga menjadi tempat terkenal dalam seni bela diri. Kimodo sangat cepat, dan hanya dalam 2 jam, mereka telah tiba di luar lembah pedang. Ini dia, beberapa orang mengambil keuntungan dari kegelapan, mengintai di luar lembah pisau, melihat gubuk jerami di lembah pisau, mata mereka berkedip dingin. Kimodo berlama-lama dengan energi iblis dan di mata ragu Wolongsheng dan yang lainnya, bola hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan jejak sihir menembus ke dalamnya.
Tiba-tiba aura tak terlihat memancar dari bola hitam, mengambang perlahan di lembah ini. Wolongsheng menghirup udara, dan dia bisa merasakan bahwa nafas tak terlihat ini sunyi, tapi itu sangat aneh. Itu bisa mempengaruhi jiwanya dan memberinya perasaan ngeri. Hei, ini adalah aroma jiwa iblis dari ras iblis alien kita. Itu bisa mematikan jiwa, bahkan jika kita orang ras iblis alien menciumnya, kita akan mengantuk. Adapun kalian manusia, apalagi apa-apa. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, pedang bela diri Kaisar akan jatuh koma dan tetap tertidur selama dia menciumnya, kata Kimodo dengan bangga. Ada harta lainnya. Zhu Zisen dan yang lainnya terkejut diam-diam. Tidak heran Kimodo sangat yakin bahwa dengan harta ini, dia masih khawatir bahwa Kaisar Martial Sword dan mereka tidak dapat diselesaikan. Hei, selesaikan orang-orang di sini dulu, dan setelah selesai, pergi ke markas Wan Baoloumu. Kimodo mencibir, terlalu mudah untuk berurusan dengan manusia ini.